Insya Allah malam hari ini kita akan menjadi merasakan kenikmatan dari kita kumpul di sini. Selanjutnya salam kita sanjungan para junjungan kita Nabi Agung Muhammad, dan kita mengharap pertolongannya dan syafaatnya dari dunia sampai di akhir zaman nanti. Para bapak dan para ibu sekalian, sebelum saya mohon maaf datang sampean mungkin nggak bisa nulis satu persatu, tapi saya anggap ini sudah cukup. Selanjutnya para bapak ibu sekalian, maka jamaah kami undang sampean semua ini diminta doanya dan restunya. Semoga ibadahnya selama 3 hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita adakan menjelang 1 Muharram sampai 3 Muharram Pak Bu. Tapi kali ini kami adakan tanggal 13, 14, 15. Malam hari ini cukup 15. Kenapa? Karena kalau tanggal 1 ini bareng-bareng di mana-mana. Akhirnya ngumpul di sini ini jarang. Akhirnya pada ngumpul di desa masing-masing. Maka kami ambilkan tanggal 13, 14, 15. Nah ini selanjutnya nanti. Bahkan kalau ada niat setiap bulan mengadakan puasa 3 hari. Bukan hanya bulan Muharram, tapi bulan selanjutnya siapa yang ada kemauan dengan acara itu, nah lebih alhamdulillah syukur. Semoga Allah akan meridhoi. Amin. Selanjutnya para nabi sekalian, mana tadi dikatakan puasa dulu, puasa, tapi enggak lepas dari pada wudu. Kalau batal segera wudu. Dan disertai di situ adalah membaca sholawat. Nah, dikatakan sholawat 3 ini untuk pengamalan setiap saat pada 3 hari itu. Dan itulah yang dikatakan puasa subuh. Dan ya dia tidak diperbolehkan makan segala daging. Tapi kalau telur boleh dihidangkan. Karena apa? Karena daging akan mengaruhi hati kita ini jadi hati yang keras, hati yang panas. Maka ini puasa itu diadakan makan daging selama 3 hari. Nah ini mudah-mudahan puasa kami bersama jemaah ini diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para muslim saya, maka tadi ya saya dipercayai benar nggak senang apa. Saya kelihatan banyak ilmu. Nah, saya ini Pak dulu nggak ada agama. Cuman saya mikir-mikir, saya sudah sholat, tapi sholat saya ini kotor. Kalau saya tanya dengan guru saya, kosong gimana Pak? Sholat kamu ini kosong. Dalam sholat kamu tidak ingat dengan Allah. Padahal dengan sholat itulah kita ingat banyak kepada Allah. Nah situ saya itu kaget tuh Pak. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya kamu belajar. Nah saya belajar Pak. Saya pergi ke Soraken selama 3 bulan. Tiap jam sore jam 5 saya ke sana.
jam 8 pulang dari sana. Ya, malam begitu. Nah, kenapa? Nah, guru saya pindah sini. Alhamdulillah, di sini dulu ya banyak orang ngaji. Tapi ada yang banyak yang tidak aktif, ya banyak juga yang aktif. Nah, akhirnya apa? Akhirnya beliau dari tahun 80, 83, beliau meninggalkan saya. Saya dipesan, ilmu saya habis di tahun Jawa. Kamu harus bisa ya mengembangkan ilmu ini. Bagaimana seorang bodoh? Ya saya tahu kamu orang bodoh. Tapi bidang ini kamu bisa Allah. Nah, kenapa saya ya belum sanggup saya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ya pokoknya kamu terserahlah. Saya nggak lama lagi akan meninggalkan ini. Kalau tidak salah umur saya kayak umur Nabi 63, saya harus pulang kepada Allah. Akan saya tepat malam minggu jam 12:30 malam beliau meninggal di rumah sakit Tanjung Karang. Makanya sama anaknya dikubur di Margo Bandek. Nah di sana kalau mau ziarah bapak dulu, bongkar kan, kalau jangan jadi orang ziarah bawa golok. Dan saya mikir-mikir saya akan dengan jamaah saya akan pindahkan di Palang Jawa. Emang dulu beliau bilang kan disuruh ngumpul di sini saya. Tapi karena anaknya dibawa ke Margo Bandek, dibawa di sana. Nah, di sana itu dia dekat kali, setiap banjir ya kebanjiran. Maka saya pindah ke sini, ke Palang Jawa, itu kan dulu di Pak Lurah, kalau kamu pindah sini, tapi di kuburan. Dulu akan saya kubur di sini, tapi Pak Lurah di kuburan, ya kuburan. Akhirnya saya menanggupi beliau meninggalkan jamaah di sini ini, tidak dikubur di sini, akhirnya berdirinya rumah ini, akhirnya saya pindah sini. Nah, karena itu Pak, ini saya belajar dengan beliau ini adalah belajar dandani sholat. Nah, karena sholat saya ini, kalau Allah Akbar, kabeh alhamdulillah, tapi pikiran ke mana-mana. Pikiran kemana-mana. Jadi sholat-sholatnya gak kata Allah. Ya ingat macam-macam. Nggak apa, nggak apa-apa, kemana. Jemuran, segala macam. Banyak. Itu apa? Banyak. Dan memang ya. Masih sholat, masih masuk neraka. Karena kalau kamu nggak enak tahu, ya belajar dulu, kalau belajar nggak bisa ini. Makanya saya ngakui Pak, memang kalau saya itu kalau kita ya kemana-mana ya, ya pakai tak, baca kuhu ya kuhu, tapi hati saya kemana-mana. Nah bilang ini surat kamu nggak ada isi. Enggak ada isi suara kamu. Maka harus diisi dengan zikir Allah. Ingat Allah. Kalau bisa kamu ingat Allah, berkekalan, berkepanjangan. Insya Allah kalau suara kamu bisa ingat Allah, di luar suara kamu bisa ingat Allah juga. Akhirnya saya maju Pak. Saya menyesal. Saya dulu adalah kosong, akhirnya saya mantap belajar. Ya, alhamdulillah saya dijabah. Beliau meninggal, saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu waktu itu ya, mengamalkan zikir itu lah sampai sekarang.
Maka saya orang bodoh Pak, tapi buka agama di sini ya saya. Orang belum ada orang soleh, saya sudah ngajak orang sini. Tahlilan di halaman dulu, tahlilan, jasinan, akhirnya ketemu Gurita sampai sekarang diamalkan, dan ngajak bapak-bapak pun. Habis, kawan saya dulu habis, tinggal saya. Kawan saya bikin desa ini sudah habis juga, tinggal saya sampai sekarang. Jadi rahasia desa Tahang Jawa kan, ini saya tahu semua, tahu semua. Sampai karena itu saya mendirikan jamaah Kliwon sampai sekarang sudah hebat. Nggak ada, kadang-kadang nggak ada jamaah Kliwon, hanya di sini adanya. Sampai sekarang sampai tata tunggal kemarin lapangan itu nggak muat terlalu banyak orang. Di Kliwon Pak sampai sekarang ini ya alhamdulillah. Maka saya di sini kebetulan sama kita saya ajak di rumah ini untuk mengamalkan itu, nggak ada lain. Kita di sini ada hanya berdoa, mendoakan orang tua, kedua doa guru-guru kita. Orang tua kita sudah mati, ya mati orang tua bukan hilang. Maka di sini setiap malam, Senin, malam Kamis, ya tali zikir. Zikir ini ingat Allah dalam hati. Kalau tali yang ucap, la ilaha illallah. Kalau zikir, diam. Kalau ke pasar kita, jadi ingat Allah. Dia dalam hati, maka disuruh kita berkekalan, berperpanjangan, mengingat Allah sampai akhir nafas. Seperti mau. Nah ini para bapak ibu sekalian, pokoknya sekarang ini saya ngajak kawan-kawan, kaum ibu, kaum bapak, hanya mengisi sholat. Karena sholat nanti akan ditanya di hadapan Allah yang pertama kali. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus semua. Kalau sholatnya kosong, yang lain ikut kosong. Maka itulah saya bagaimana saja Pak, semau saya, semampu saya ngajak bapak-bapak. Nah, sekarang sudah muda, selain daripada kawan saya dulu Pak, orang tua-tua. Ya orang tua-tua, tukang macul, tukang kayu, tukang tembok, ya banyak. Nah, tapi orang bodoh malah saya. Nah sekarang anak-anak muda ini ya, jadi ilmu bisa menyerap dengan cepat. Maka karena itu saya ada kemantapan. Karena saya ini ya bagaimana saja, ayo pada bareng-bareng dan kita sholat, mumpung kita masih diberi sehat. Diri sehat lahir batin. Karena apa? Karena sekarang ini Pak, orang sudah makan obat semua. Dari umur orang sekarang nggak akan panjang kayaknya. Iya, makan nasi dari nyebrang ke obat sampai digiling diobat sampai yang lain cari menyayur. Nah inilah maka orang sekarang ini banyak penyakit. Karena kita di samping kita ini hati kita kosong, enggak lupa dengan Allah. Akhirnya kita apa? Ya kita hanya bersakit.
Nah, oleh karena itu saya hanya mengajak para Bapak Ibu, karena dalam agama mengajak itu wajib Pak. Nah, kalau memaksa nggak boleh. Ya saya ngajak siapa yang mau lah dandani surat. Ya, siapa yang suratnya ingat apa? Nggak ingat Allah, ayo didandani. Mumpung kita masih hidup. Dunia ini nggak lama lagi kita tinggalkan. Jadi dunia untuk orang ini enggak, dunia ini enggak boleh selamanya di sini. Maka kalau meninggal itu kita akan bertanggung jawab dengan amal kita masing-masing. Maka karena itu saya mengajak, mengingatkan siapa yang ingin ayo bareng-bareng. Karena di sini nggak bayar loh Pak, nggak ada bayaran ini. Yang penting mau. Mau amalnya nggak amalnya, kalau dikir itu amalnya. La ilaha illallah, diam Allah dalam hati, itu aja. Nggak aneh-aneh sih, gampang. Maka karena itu dalam hari ini Pak, ini ada ngumpul sampai ini supaya mereka bareng-bareng mengingatkan diri kita sendiri. Kita sudah bertobat atau belum? Nah ini tobat itu ada syaratnya Pak, bukan hanya stupar saja. Ada syaratnya. Dan cara tobat itu gimana? Ini harus kita ketahui. Maka karena itu ya, bertobat itu enggak gampang juga. Nah, tobat itu ada cara yang harus kita tempuh agar kita ini mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi para Bapak, Ibu, mumpung kita masih ada sehat, masih kita mendengar, masih kita melihat, hati kita masih terang, belum nemu kesempitan, mari kita mencari jalan agar hati kita ini tenang, hati kita ini menerima apa adanya. Semoga pertemuan malam ini para Bapak sekalian, mungkin nanti akhirnya pertemuan ini Pak, ini sampai akan diberi cangkingan mulih, tapi cangkingan itu mungkin ya sederhana. Jadi apa yang disuguhkan di sini sampean ada kekurangan, ya, saya dengan jamaah mohon dimaafkan. Mau enggak maafkan Pak Bu? Jadi kalau ada kekurangan, jadi mesti ada kekurangan Pak. Ini enggak cukup. Jadi itulah kekurangannya para Bapak, Ibu yang saya hormati. Semoga malam hari ini dan selanjutnya kita akan bertemu lagi dan semoga kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa malah kita dandani jiwa kita masing-masing agar jiwa kita ini bersih daripada kotoran dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.